Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, bagaimana kabarnya semuanya? Nah, pada video sebelumnya kita telah mempelajari tentang noun. Nah, you know that nouns include the people, places, and things we read, speak, and write about. Nah, kita kan sudah mempelajari noun itu apa. Kemudian video ini akan membahas tentang pronoun. Nah, pronoun itu sebenarnya apa? Nah, pronoun itu sebenarnya adalah kata ganti. Nah, sayangnya di bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ada sedikit perbedaan nih. Jadi kita harus mempelajarinya dulu pelan-pelan ya. Nah, bisa kalian lihat di contoh ini dalam bahasa Indonesia. Oh iya, saya tanya dulu. Sebenarnya gunanya pronoun itu apa sih? Ada yang sudah tahu gunanya pronoun? Pronoun atau kata ganti itu sebenarnya berfungsi sebagai fungsinya itu adalah menggantikan noun dalam sebuah kalimat. Nah, kenapa harus digantikan? Supaya tidak terjadi pengulangan terlalu banyak. Nah, misalkan dalam bahasa Indonesia di sini ada Andi adalah tetanggaku. Dia tinggal bersama ibunya dan dia memiliki adik bernama Ara. Ara sangatlah cantik, matanya indah dan rambutnya panjang. Nah, jika kalian lihat yang saya beri tanda kuning di sini, Andi adalah tetanggaku. Dia ini adalah pronoun atau kata ganti dalam bahasa Indonesia. Dia menggantikan Andi dalam kalimat ini. Kemudian ibunya, ini ibunya siapa? Ibunya Andi. Kemudian dia ini kembali ke siapa? Kembali ke Andi lagi. Nah, kalau kalian lihat, ini ada Andi, kemudian ada Ara. Nah, dalam bahasa Indonesia, kata ganti yang menyatakan kepemilikan ataupun subjek, entah itu dia laki-laki atau perempuan, itu sama. Misalkan, Ara sangatlah cantik. Dia memiliki mata yang indah, misalkan. Tetap menggunakan dia. Andi juga menggunakan dia. Andi seorang laki-laki, dia menggunakan Andi itu bisa digantikan oleh dia. Ara juga bisa digantikan oleh dia. Jadi dalam bahasa Indonesia kata ganti orang pertama, entah itu laki-laki atau perempuan, itu kan sama-sama saja ya kalau tunggal pakai dia. Tapi dalam bahasa Inggris apakah seperti itu? Nah, sayangnya itu tidak sama. Maka dari itu mari kita belajar lewat video ini. Kemudian contoh yang ketiga, Andi dan Ara adalah anak yang periang. Hobi mereka adalah bersepeda. Aku sering melihat mereka mengendarai sepeda di taman kota. Nah, mereka ini kembalinya ke siapa? Menggantikan siapa? Menggantikan Andi dan Ara dalam kalimat ini. Bu, misalkan saya tulis hobi Andi dan Ara adalah bersepeda dan aku sering melihat Andi dan Ara mengendarai sepeda di taman kota. Boleh atau tidak? Boleh, tetapi dalam menulis itu jangan terlalu sering ada pengulangan ya. Nah, maka dari itu penting kita mempelajari pronoun atau kata ganti ini. Kalau kalian lihat kepemilikan ataupun objek itu kan tidak ada bedanya ya, pakai mereka. Nah, sayangnya dalam bahasa Inggris hal itu berbeda, sama seperti kasus yang ini. Nah, maka dari itu mari kita pelajari pronoun. Nah, kemudian pernahkah kalian melihat atau menemukan tes bahasa Inggris yang berbentuk seperti ini? Kalian harus menemukan, nah, kata he ini pada baris ketiga ini kembalinya ke siapa atau kembalinya ke apa. Nah, misalkan ini kembalinya ke siapa ya. Nah, ini kan kita harus memahami bahwa he itu digunakan untuk apa saja toh dalam bahasa Inggris. Nah, mari kita pelajari pelan-pelan dalam video ini. Nah, oke, let's start with the first slide. Nah, seperti yang sudah saya bilang, pronoun adalah kata ganti. A pronoun is a word that takes the place of a common noun and a proper noun. Nah, pronoun ini adalah kata yang menggantikan posisi common noun dan proper noun dalam sebuah kalimat. Nah, proper noun itu apa? Common noun itu apa? Nah, ini sudah kita pelajari dalam video sebelumnya ya.
And then there are different kinds of pronouns. Actually there are so many kinds of pronouns ya, ada banyak sekali macam kata ganti ini, kita akan pelajari satu persatu. Nah, yang pertama yaitu personal pronouns. Personal pronouns itu terdiri dari apa saja? Ada I, the words I, you, he, she, it, we, and they are called personal pronouns. Nah, ini personal pronoun, ini adalah contoh personal pronoun. Nah, they take place of nouns and are used as the subject of the verb in a sentence. Jadi mereka itu menggantikan posisi noun dan digunakan sebagai subjek dalam sebuah kalimat. Nah, mari kita lihat kalau dalam bahasa Indonesia tadi itu dalam misalkan kata ganti orang pertama laki-laki atau perempuan itu kan dia. Nah, dalam bahasa Inggris apakah sama? Kalau laki-laki dan perempuan apakah sama? Nah, ternyata berbeda. Misalkan contoh yang pertama, this is my father, he is a teacher. Ini adalah ayah saya. Dia, nah dia ini kembalinya kemana? Kembalinya adalah ke my father ini. Nah, ayah saya berarti kan laki-laki. Kalau sebagai subjek, nah pronoun sebagai subjek laki-laki tunggal, maka kita pakai he. Nah, kemudian this is my mother, she is a lawyer. Nah, she ini adalah kata ganti untuk wanita tunggal. Nah, maka dan sebagai subjek maka kita pakai she. Nah, she ini kembalinya kemana? Ke my mother, ibu saya. Nah, kemudian I, ini juga I. Nah, I ini juga sebagai pronoun. I have a brother and 2 sisters. Nah, they ini kembalinya ke siapa? Nah, they are ini adalah saudara-saudaranya. Ada siapa saja? Ada Peter, Sharon, and Jenny. Jadi they ini kembalinya adalah ke sini. Nah, mereka. Nah, I have a dog. I have a dog. It is called Lucky. Nah, I have a dog. Saya memiliki seekor anjing. It. Nah, it ini kembalinya ke dog ini. Kemudian Lucky, you are a good dog. Nah, ini Lucky, you kamu ini kembalinya ke Lucky. Kemudian good morning children, you may sit down now. Nah, children, you di sini you. Nah, ini kalian. Nah, you ini bisa digunakan untuk singular atau tunggal ataupun jamak ya. Jadi kalian tidak usah bingung, you di sini mewakili anak-anak. Nah, mewakili anak-anak. Kemudian my family and I live in a big city. We have an apartment. Jadi di sini we ini kembali ke my family and I. Nah, seperti itu. Saya harap tidak perlu bingung lagi ya. Jadi, ternyata dalam bahasa Inggris dia itu harus dilihat dulu dia laki-laki atau dia perempuan. Nah, maka dari itu kita harus belajar pelan-pelan. And then the next one, kalau ini slide pertama, ini kan sebagai subjek. Kemudian kalau sebagai subjek, sebagai objek apakah sama? Ternyata berbeda. Nah, seperti the words me, you, him, her, it, us, and them are also called personal pronouns. Nah, ini juga disebut personal pronouns, masih sama, tapi bedanya posisi mereka itu sebagai objek di sebuah kalimat itu. Nah, objek dari kata kerja di sebuah kalimat itu. Nah, I'm standing on my head. Look at me. Lihatlah saya. Nah, di sini saya, kalian lihat saya sebagai subjek itu I. Tapi saya kalau sebagai objek, kita menggunakan me. Nah, kemudian yang kedua, my mother is kind. Everybody likes her. Nah, di sini kalau misalkan sebagai objek, dia wanita tunggal, maka kita pakai her, bukan pakai she lagi. Misalkan, Bu, katanya tadi kalau my mother digantikan she, kok ini jadi her? Soalnya kalau she tadi posisinya she-nya ibunya itu menjadi subjek. Kalau menjadi objek maka kita pakai her. Everybody likes her. Semua orang menyukainya.
Nah, jadi harus tahu ya bedanya, bukan everybody likes she, tapi everybody likes her. Setiap orang menyukainya. Setiap orang menyukainya. Lisa, I told you to tidy your bed. Nah, you ini kembalinya ke Lisa. Nah, kemudian ini konteksnya misalkan kamu bicara langsung pada Lisa ya. Lisa, I told you to tidy your bed. Ini konteksnya adalah kamu itu menasihati Lisa. Lisa, saya sudah kasih tahu untuk merapikan tempat tidurmu misalkan. Kemudian Sharon and Jenny, that is waiting for you. Nah, di sini you kembalinya ke Sharon dan Jenny. Bisa kalian lihat you di sini bisa digunakan untuk menggantikan satu orang ataupun banyak orang ya. Jadi kalian bisa menggunakan you untuk konteks yang singular maupun plural. Kemudian Lucky and I are playing in the park that is watching us. Nah, us ini kembalinya ke Lucky and I. Nah, Lucky dan saya sedang bermain di taman. Ayah sedang melihat kita. Nah, melihat kami, kaminya ke siapa? Kaminya itu kembali ke Lucky dan I ini. Kemudian you must not play with the knife. Nah, knife. Oh iya, perlu saya ingatkan bahwa ini bacanya bukan knife ya. Kalian tidak perlu membacakannya. Kalian baca saja knife. Nah, seperti dalam kata ini no. Kalian tidak perlu membaca kno, tapi kalian hilangkan saja kannya menjadi no. Kemudian give it to me. Nah, it ini kembalinya kemana? Kembalinya ke knife atau pisaunya ini loh. Kemudian pick up your toys and put them away. Nah, ini them ini kembalinya ke toys, mainan, your toys, mainanmu. Nah, jadi jangan heran atau jangan bingung lagi menggunakan them, they. Kapan saya harus menggunakan she, kapan saya harus menggunakan her, kapan saya harus menggunakan he, kapan saya harus menggunakan him. Nah, itu jangan bingung lagi. Nanti jika ada pertanyaan bisa ditulis ya di bawah. The next one is about ini rangkumannya. Nah, sebenarnya apa yang sudah kita bicarakan pada slide sebelumnya itu dirangkum dalam slide ini. Nah, there are 3 groups of pronouns. Ada 3 grup pronoun atau kata ganti itu. Yang pertama adalah first person atau orang pertama. Nah, kata ganti orang pertama ini kemudian orang kedua dan orang ketiga. Apa Bu maksudnya? The person speaking is called first person. Jadi orang yang berbicara itu disebutnya orang pertama. The first person pronouns atau kata ganti orang pertama. The first person pronoun ini kata ganti orang pertama itu adalah I or me. Nah, kemudian jika ini singular atau hanya satu. Kemudian and we or us in the plural atau kita. Nah, kita. Kemudian yang kedua, the person spoken to is called second person. Nah, kemudian orang yang diajak bicara itu disebutnya orang kedua. Kemudian the second person pronoun is you. Nah, ini adalah orang yang diajak bicara, orang kedua. Kata ganti orang kedua, the second person pronoun atau kata ganti orang kedua itu kita dalam bahasa Inggris yang digunakan adalah you, entah itu banyak ataupun sedikit. Nah, seperti yang sudah saya contohkan tadi, dan banyak ataupun satu. Mohon maaf, bukan sedikit ya, tapi satu ya, karena dalam bahasa Inggris disebut plural atau jamak itu ketika lebih dari satu. Kemudian the person or animal or thing spoken about, yang dibicarakan itu disebutnya third person. And then the third person pronouns atau kata ganti orang ketiga itu ada he or him, she or her, and it in singular. Kemudian they or them in plural.
Nah, oh iya, ini ada yang perlu kalian ingat bahwa the word I, kata I itu ya selalu ditulis dalam capital letter atau huruf besar. Jadi dalam entah itu dia posisi di awal kalimat, di akhir, di tengah kalimat itu tetap menggunakan huruf besar. Kemudian he itu digunakan untuk laki-laki, she itu digunakan untuk perempuan, it itu digunakan untuk benda atau benda-benda ataupun hewan. Nah, ini adalah ringkasannya. Kalau subjek tadi sudah ada I, you, he, she, it. Ini jika hanya singular atau satu saja. Kemudian kalau lebih dari satu, we, you, they. Kalau objek, me, you, him, her, it, us, you, them. Nah, kalian bisa lihat lagi atau ulang lagi penjelasan saya jika ada yang belum jelas. Nah, kemudian selanjutnya setelah personal pronoun ada juga dalam bahasa Inggris itu namanya reflexive pronoun. Reflexive pronoun itu apa? Reflexive pronoun itu sebenarnya menekankan siapa yang melakukan sebuah pekerjaan. Siapa tahu sebenarnya yang melakukan sebuah pekerjaan itu. Nah, reflexive pronoun itu ada apa saja dalam bahasa Inggris, Bu? Ada myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, and themselves. Nah, kemudian itu refer to the person or animal that is the subject of the verb. Nah, ini tuh kembalinya ke subjek dari kata kerja itu untuk menekankan sebenarnya siapa sih yang melakukan pekerjaan itu. Nah, ini untuk menekankan pembaca atau orang yang diajak bicara siapa yang melakukan pekerjaan itu. Contoh yang pertama itu ada I made this cake myself. Nah, ini siapa tahu sebenarnya yang membuat kue ini, saya sendiri loh yang membuat kue ini. Nah, jadi myself ini untuk menekankan bahwa saya sendiri yang membuat kue ini. Nah, kemudian be careful with the knife, you'll cut yourself. Kamu akan melukai dirimu sendiri. Kemudian Michael is looking at himself in the mirror. Jadi Michael ini melihat dirinya sendiri di cermin. Himself ini dirinya sendiri itu dirinya siapa? Dirinya Michael. Kemudian Susan has hurt herself. Susan telah melukai dirinya sendiri. Nah, siapa yang telah melukai Susan? Ya, dirinya sendiri. Siapakah yang melukainya? Ya, Susan sendiri. Maksudnya seperti itu. Nah, kemudian kalau cat gimana Bu, pakai apa? Pakai itself. Kemudian kalian lihat kalau misalkan itu singular kita ada tambahan self. Kalau plural ada tambahan selves. We organized the party all by ourselves. Nah, kami yang mengatur pesta ini sendiri, atau kami sendirilah yang mengatur pesta ini. Nah, jadi ini untuk meyakinkan bahwa kami loh sebenarnya yang mengatur pesta ini itu. Nah, kemudian untuk come in children and find yourself a seat. Nah, ini yourself ini ayo anak-anak cari tempat duduk sendiri-sendiri gitu. Jadi mereka sendirilah yang harus mencari tempat duduknya. Nah, kemudian baby birds are too young to look after themselves. Nah, jadi bayi-bayi burung itu terlalu muda untuk menjaga diri mereka sendiri. Nah, diri mereka sendiri ini kembalinya ke apa? Kembalinya ke baby birds. Ingat ya, jika jumlahnya banyak, maka tambahannya adalah selves. Nah, seperti ini. Kalau sedikit bagaimana, Bu? Tambahannya cukup pakai self saja. Nah, this slide is about interrogative pronouns. Interrogative pronouns itu apa? Nah, biasanya kata ganti ini digunakan untuk bertanya ya, menanyakan sesuatu gitu. Nah, yang termasuk interrogative pronouns apa saja, Bu? The first one is who, the second one is whom, whose, what, and which. Nah, kemudian penggunaannya seperti apa? Nah, seperti yang sudah kalian tahu bahwa who, the first one, this one, who itu biasanya digunakan untuk menanyakan siapa. Nah, tapi bisa dilihat di bawah sini ya, kalau kalian lihat, who can be used as the object of a verb as well as the subject.
Nah, jadi di sini bisa digunakan sebagai objek ataupun subjek dari sebuah verb. Contohnya, yang pertama ini, who is he talking to? Nah, dia itu sedang bicara dengan siapa? Dengan siapa? Kemudian the second one, who are those people? Siapakah orang-orang itu? Nah, kemudian jadi bisa diartikan bisa diartikan siapa ini, kemudian yang kedua ini bisa diartikan dengan siapa. Nah, yang kedua itu ada whom. Whom itu biasanya digunakan is used only as the object. For example, whom are you playing with? Nah, dengan siapa kamu sedang bermain dengan siapa? Kamu sedang bermain dengan siapa? Dengan siapa? Kemudian whom is he talking to? Dia sedang berbicara dengan siapa? Nah, jadi whom itu biasanya digunakan untuk menanyakan sesuatu, digunakan sebagai objek, kemudian kalian bisa mengartikan dengan siapa. Kemudian which itu biasanya digunakan untuk barang, sesuatu gitu ya. Which of these bags is yours? Nah, yang mana biasanya gitu, atau manakah dari tas-tas berikut ini yang merupakan punyamu. Nah, maksudnya di situ misalkan ada banyak tas, kemudian ada orang yang nanya, dari tas-tas ini tuh yang punyamu itu yang mana atau manakah. Kemudian yang ini, which do you prefer? Mana yang lebih kamu suka, yang mana yang lebih kamu suka. Nah, kemudian whose itu menanyakan kepunyaan ya, Whose is this umbrella? Nah, milik siapa payung ini, atau payung ini milik siapa? Kemudian yang ini, whose are these gloves? Nah, sarung tangan ini tuh milik siapa? Nah, atau milik siapa sarung tangan ini? Nah, kemudian dalam bahasa Inggris, what itu bisa diartikan banyak ya. Misalkan ada yang nanya, what is your name? What's your name? Itu maksudnya bukan kok apa namamu, tapi siapa namamu. Nah, misalkan di sini what is your dog's name? Siapa nama anjingmu? Itu bukan apa nama anjingmu, itu bukan. Kemudian what are you talking about? Apa yang sedang kamu katakan? Nah, ini baru apa. Kemudian what is the time? Nah, itu tuh maksudnya ini tuh jam berapa. Nah, itulah penggunaan interrogative pronouns. Kalau yang who biasanya untuk menanyakan orang, bisa sebagai objek ataupun subjek. Kemudian whom itu khusus untuk objek, which itu untuk benda, whose itu untuk menyatakan kepunyaan, dan what itu, nah itu sesuai konteksnya. Nah, ada yang bisa digunakan untuk bisa diartikan siapa dalam bahasa Indonesia, bisa digunakan juga untuk menanyakan waktu. And then the next one is about demonstrative pronouns. Nah, ini biasanya demonstrative ini untuk menunjuk sesuatu gitu. Misalkan ini atau itu gitu. Dalam bahasa Indonesia kan sama saja ya. Ini itu untuk menunjukkan sesuatu yang bendanya itu dekat. Bendanya banyak atau sedikit kita tetap pakai ini gitu. Tapi dalam bahasa Inggris itu tidak. Kalau yang bendanya sedikit, bukan sedikit ya, mohon maaf ya, kalau bendanya itu satu, berarti kamu pakai satu, dan jaraknya itu dekat denganmu, itu kamu pakai this is my house. Nah, ini adalah rumah saya. Kalau misalkan bendanya banyak dan dekat denganmu, bagaimana? Nah, bisa pakai ini, these are donkeys. Nah, Bu, bedanya pelafalan this ini dan ini bedanya apa? Kalau yang ini this, kalau yang ini this. Nah, kemudian kalau bendanya jauh, bagaimana Bu? Dan hanya satu, bisa pakai that. Misalkan that is John's house. Misalkan itu adalah rumahnya
uh, John. Nah, kemudian kalau bendanya banyak dan jauh pakai apa, Bu? Pakai those. Nah, ini those are horses. Nah, seperti itu. Nah, tahu bedanya ya. Kalau misalkan uh, ini rangkumannya, you use this and this when you point to things near you, untuk menunjuk benda-benda yang dekat denganmu. Kemudian you use that and those when you point to things further away. Kalau bendanya jauh berarti pakai that kalau hanya satu, dan those kalau lebih dari satu atau plural. Nah, oke, itu mungkin untuk pronouns yang bisa saya sampaikan. Nah, semua materi yang saya sampaikan dalam slide ini saya ambil dari buku ini ya. Silahkan nanti kalian bisa beli, bisa kemudian dibaca. Nah, oke. Thank you for watching and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.